Ibu-ibu rahimakumullah, hari ini kita membahas tentang mengapa doa kita belum dikabulkan oleh Allah. Apa yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Berawal daripada seorang Syekh Ibrahim bin Adham. Ketika sampai di Basrah, orang-orang jamaahnya berkumpul lalu bertanya, "Hai Syekh, kan Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kepada Allah pasti aku kabulkan." Kami selalu berdoa, Syekh, siang malam pagi sore kami minta rezeki, sehat, jodoh, apapun lah saya minta. Tapi doa saya rasa-rasanya kok nggak dikabulin sama Allah. Doa saya nggak diterima oleh Allah, padahal Allah berfirman setiap yang berdoa pasti dikabulkan. Kenapa Syekh? Kenapa guru? Lalu seorang Syekh Ibrahim bin Adham mengatakan, "Wahai penduduk Basrah, yang menyebabkan doa tidak dikabulkan karena hatimu mati. Hati mati menyebabkan doa tidak sampai. Hati mati, doa nggak dikabulkan. Lalu apa yang menyebabkan hati mati? Ada 10 hal, 10 macam yang menyebabkan hati mati dan doa tidak dikabulkan. Ya, udah dengar Bu? Belum? 10 halnya kita jelasin sampai maghrib. Sanggup Bu? Ibu sanggup, saya enggak. Anda mau ke Kebayoran ya Bu? Ada ceramah maulid sekaligus zikir akbar di Kebayoran ba'da zuhur. Nah, iya hari ini. Nah, jam 12 malam. Apa yang menyebabkan hati mati? Ada 10. Pertama, arabtumullahu wa lam tu'du haqqahu. Kamu kenal Allah tapi kamu tidak melaksanakannya haknya Allah. Oh, kalau yang ditanya, kenal Allah enggak? Kenal. Sholat enggak? Kenal Allah enggak? Tahu, kenal. Puasa enggak? Kenal Allah enggak? Kenal. Infak enggak? Kenal Allah enggak? Kenal. Haji enggak? Nah, ini. Jadi dia mengatakan kenal Allah tapi tidak pernah melaksanakan haknya Allah. Apa haknya Allah? Disembah, diibadahi. Tuh Bu, ya, banyak orang kenal Allah tapi tidak mau beribadah sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilahnya itu Islam KTP. KTP-nya Islam tapi ibadahnya enggak mau. Ada enggak Bu? Banyak. Ada di sini? Wah, ada di sini mah. Ya, iya dah. Islam, agamanya Islam, nikahnya Islam, orang tuanya Islam, anaknya Islam, tapi nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau infak, nggak mau haji, nggak mau umroh. Kalau ditanya kenal Allah, kenal siapa? Tuhan saya. Ya, kenal Allah tapi tidak mau melaksanakan haknya untuk disembah. Padahal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Ya Bu. Makanya dalam surah Al-Fatihah kan jelas, yang kita baca semuanya pasti hafal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan ibadah dulu baru nasta'in, minta. Ya Bu, kerja dulu baru dapat gaji. Tausiah dulu baru dapat amplop. Amplopnya dapat duluan. Ya Bu, bercanda Bu. Allahu Akbar. Jadi maksudnya ibadah dulu
Nah, wudunya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, doanya pun lancar. Nah, wudunya bagus, doanya top chair. Ya Bu, orang kerjanya bagus, nggak mungkin gak digaji, pasti dapat gaji. Kerjanya makin bagus, tambah lagi. Kerjanya makin bagus lagi, dapat bonus, dapat hadiah. Oh begitu, semakin bagus semakin dapat. Begitu juga ya Bu, 5 waktu dilaksanakan, ditambah qobliyah, ba'diyah, ditambah tahajud, ditambah duha, ditambah hajat, ditambah istikharah, ditambah sholat taubat, ditambah sholat awwabin, ditambah sholat tasbih. Ya, puasa Ramadannya, puasa Senin Kemisnya, puasa 10 Muharramnya, puasa Arafahnya, puasa sunnahnya bagus, haji umrohnya, zakat infaknya, seluruh perintah Allah dilaksanakan, maka hatinya akan hidup. Ya Bu, jadi yang menyebabkan doa nggak dikabulkan sama Allah, kenal Allah tapi tidak melaksanakan haknya untuk disembah, itu yang pertama, doa tidak dikabulkan penyebabnya. Yang kedua, penyebab doa nggak dikabulkan sama Allah, qara'tum kitab Allah walam ta'malu nabi walam ta'malu bi. Kamu suka baca Al-Quran tapi kamu tidak mengamalkan isi Al-Quran. Udah baca Quran belum Bu? Amalin belum? Nah itu, baca ayat tapi ayatnya nggak diamalkan. Baca Qurannya bagus, dapat piala. Amalin Quran bagus, dapat penjara. Betul? Iya kan? Iya. Di negeri kita kan begitu Bu. Ya, betul. Iya. Baca Al-Quran bagus dapat piala MTQ, mengamalkan Al-Quran bagus dapat penjara. Contohnya Imam besar Habib Rizik sampai sekarang nggak jelas kesalahannya, dapat penjara. Ya Bu, ya bener nggak? Baca Quran tapi nggak diamalkan. Dia baca ayat ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Renten dimakan juga. Pinjol paling gede minjemnya. Hati-hati nih Bu, sekarang banyak orang kejebak rentenir ilegal, pinjam pinjol dengan lewat menarik nih, minjem 1 juta akhirnya sampai 10 juta. Bank keliling, hati-hati nih Bu. Itu hati-hati tuh, Masya Allah. Riba, renten itu dosanya, Masya Allah. Apa nih hadisnya Bu? Nih dengerin nih Bu, simak nih. Man akala luqmata min haram lam tuqbal salatu arba'ina laila. Siapa yang memakan sesuap saja dari yang haram, Allah tidak terima ibadahnya 40 hari 40 malam. Ibu minjemin duit 1 juta, bunganya per hari segini, per bulan segini, setahun segini. Sebanyak itu dosanya, sebanyak itu ibadahnya, nggak diterima oleh Allah. Kalau cuma minjeminnya 1 orang, kalau 100 orang, hati-hati nih Bu. Nggak tahu, berarti yang heboh paling gede minjemnya. Sebab banyak yang kejebak Bu sekarang Bu. Ada seorang guru honorer minjem duit yang hanya 1 juta, akhirnya sampai jual tanah, jual rumah, puluhan juta dia harus bayar. Beneran nih Bu, ini di kampung saya sendiri, tetangga saya, tanahnya dijual. Kenapa? Untuk melunasi. Jadi gali lubang, tutup lubang, digali lagi, nggak bisa nutup. Itulah orang yang terjebak oleh riba, oleh renten. Allah sudah jelaskan sangat jelas ayatnya. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Namanya riba haram jelas. Ibu makan sate kambing halal, tapi hasil riba itu sama aja makan babi. Ibu makan nasi halal, minum aqua halal, tapi
Tapi karena hasil riba sama aja minum minuman keras. Sama dengan makan yang haram, minuman yang haram. Karena dalil Quran jelas, hadisnya jelas. Baca ayat tapi tidak diamalkan, doa tidak dikabulkan. Nauzubillahi min. Dia baca ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi. Saling tolong menolong jalan kebaikan, jangan tolong menolong dalam kemaksiatan. Sekarang banyak orang tolong menolong dalam maksiat, tolong menolong dalam perbuatan korupsi. Ada yang korupsi sendiri, tapi di negeri kita korupsinya berjamaah. Dari atasnya 1 miliar untuk pembangunan sekolah, digencet disunat. Dari atas disunat 10%, disunat lagi daerah, disunat lagi, ke sekolahannya cuma 100 juta. Akhirnya sekolah ambruk. Betul kan? Itu kenapa? Karena hasil sunatan, korupsi itu. Dulu zaman Orde Lama korupsi di bawah meja. Zaman Orde Baru korupsi di atas meja. Di zaman sekarang meja-mejanya diambil. Saking serakahnya itu korupsi. Nauzubillahi min. Orang sekarang susah dibedain ini halal dan haram. Yang penting banyak duit, yang penting kaya. Hati-hati nih Bu ya, sia-sia ibadah kita. Ada anak yang durhaka kepada orang tua, ada orang tua yang durhaka kepada anak. Tahu Bu orang tua yang durhaka kepada, kalau anak yang durhaka orang tua kan banyak kan, maling undang, itu kan jelas durhaka kepada orang tua. Kalau orang tua durhaka kepada anak siapa? Orang tua yang ngasih makan, yang ngasih minum dari hasil yang haram, hasil korupsi, hasil mencuri, hasil riba, hasil rentenir, hasil menipu, hasil yang haram. Itu orang tua yang durhaka kepada anak. Makanya anaknya susah jadi orang yang soleha. Ada yang narkoba, ada yang bunuh diri, ada yang nakal, susah diatur. Kenapa? Karena orang tua yang ngasih makan yang haram. Nauzubillahi min. Dia baca ayat tapi tidak diamalkan ayatnya. Dia baca ayat wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, tapi zina bertebaran di mana-mana. Oh, sekarang udah biasa kalau nikah itu sudah hamil duluan. Ya Allah, kalau mobil tabrakan sama mobil itu kemana Bu? Penyoknya ke dalam. Kalau perawan sama penjaga tabrakan, penyoknya nauzubillahi min. Jangan sampai ini Bu, baca ayat tapi tidak diamalkan. Ya Bu, ini penyebab hati mati, doa tidak nyambung, doa tidak dikabulkan sama Allah Subhanahu. Mudah-mudahan setelah ngaji ini nggak ada lagi yang renten, nggak ada yang lagi yang riba. Oh makin banyak, ya udah ngerasain sendiri deh. Nauzubillahi min dzalik. Tadi kan jelas dalilnya kan, sesuap saja makan yang haram 40 hari Bu, sholatnya, sujudnya nggak diterima oleh Allah, puasanya nggak, baru sesuap. Kalau harta riba berapa suap? Harta mencuri, harta korupsi triliunan, miliaran itu berapa suap tuh? Nauzubillahi min dzalik. Hati mati, doa nggak dikabulkan. Nauzubillah. Hati-hati, sia-sia amal kita, nangis kita. Nauzubillahi min dzalik. Padahal kan udah banyak yang ditangkap sama polisi itu. Pinjol-pinjol udah ditangkap, tapi kok masih ada lagi. Ilegal. Namanya bangke. Apa bangke itu artinya? Bank keliling. Makanya saya senang tuh, ada di beberapa tempat di depan-depan gang dilarang bangkai masuk ke wawasan ini. Itu bagus. Ini mah kampung kita, silahkan bangkai keliling di kampung kami. Astagfirullah. Kenapa? Karena banyak penggemarnya. Kan yang senang itu ya Allah. Itu kan sebenarnya kayaknya sih menyenangkan, padahal menyengsarakan. Ya Bu. Yang ketiga, penyebab
hati mati, doa nggak dikabulkan. Yang ketiga adalah wa manan idda'aitum adawata iblis walaitumuhu. Kamu mengetahui bahwasanya iblis, setan itu musuhmu, tapi kamu jadi temannya iblis, temannya setan. Setan musuh kita, benar kan? Dalilnya jelas, ibu baca surah Yasin ke innaka aduwwum, engkau iblis, setan musuh yang nyata bagimu. Setan ditemenin, ya, setan dideketin. Wa may ya'su an dzikir rahman nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Siapa orang yang lupa kepada Allah, setan menjadi teman dekatnya. Tuh. Jadi kalau kita lupa Allah, setan jadi teman kita. Karena itu kita jadikan setan sebagai musuh kita, jangan jadi teman. Ya, betul Bu? Bener nih, teman setan siapa Bu? Banyak. Kalau setan itu kan ada dua, ada setan jin, ada setan manusia. Minal jinnati wana. Setan jin dibacakan kursi lari, setan manusia dibacain kursi, kursinya diambil. Nah, bahkan banyak orang yang memperebutkan kursi itu setan-setan. Nauzubillahi min. Hati-hati, bisa jadi teman kita jadi setan, suami kita jadi setan, bahkan anak kita juga bisa jadi setan. Siapa itu sifat setan? Sifat setan itu sombong, ingin yang bermusuhan, ingin yang maksiat, ingin yang berbuat zolim, itu namanya setan. Makanya hati-hati dengan tipu daya setan yang terkutuk. Dulu setan itu gambarannya itu Bu, ada namanya sundel bolong, ada namanya gondorwo, ada namanya tuyul, kuntilanak, kuntil biang, apalagi. Dulu namanya tuh setan itu begitu, padahal bukan Bu. Sekarang mah setan cantik-cantik, ganteng-ganteng, menarik-menarik. Beda sekarang setan sekarang mah parlente. Ya Allah, karena bentuknya manusia, minal jinnati, dari kelompok jin dan manusia. Hati-hati nih, tipu daya setan yang terkutuk. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, itu setan menipu. Ya, yo, ini tukang-tukang rental itu kan setan. Cuma nggak sadar kita dia setan. Ya kan dia kan merayu terus. Oh, ini mah cuma bunganya segini, cuma 1%, ya nggak apa-apa gitu. Awalnya, akhirnya bertumpuk. Nauzubillahi min. Udah tergiur. Kan foto warung tuh sudah nggak ada tuh kan. Ini buat modalin di warung ini cuma 2 juta po. Ya, minjemnya 2 juta, dapatnya cuma 1.900.000. Setiap bulan harus bayar, persennya segini, 1%. Kemudian dia nggak bayar, denda lagi jadi 2%, nggak bayar lagi, denda lagi. Akhirnya, na'udzubillah, summa na'udzubillah min. Hati-hati Bu ya, tipu daya setan itu luar biasa. Setan itu ada namanya lajada, nah setannya. Pengennya ada namanya Shopee itu ya. Ya Bu. Nah, kalau dulu orang belanja ke pasar, dulu orang belanja ke Pujasari, sekarang belanja cuma pakai handphone. Datang paket, salam dari Binjai. Oh ya Allah. Padahal nggak butuh tuh, yang penting belanja. Jadi banyak sekarang tergiur dengan harga yang murah, yang penting beli. Masa rumah tetangga setiap hari datang paket, gua nggak pernah datang paket, gimana? Padahal nggak butuh tuh, kecuali butuh. Kalau butuh boleh. Jadi belanja itu yang butuh, bukan yang pengen. Sebab banyak keinginan yang kita nggak butuh. Baju udah 5, salinan udah 5, masih terus belanja lagi. Ya Allah, ya mending suami gajinya gede, tapi kalau suaminya susah juga ya hati-hati ya Bu ya. Tapi kalau di sini nggak ada yang korban ya, ada.
Banyak. Nauzubillahimin. Kamu tahu setan itu musuh, tapi kok jadiin teman. Setan musuh jadiin teman. Itulah penyebab hati mati, doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Yang keempat, penyebab doa enggak dikabulkan, idda'aitum hubbar rasul wa taraktum asaruhu wa sunnatahu. Kamu ngomong cinta pada Nabi, kamu meninggalkan sunnahnya Nabi, perjalanan hidup Nabi. Cinta Nabi enggak, Bu? Cinta. Jalanin sunnah apa enggak? Belum. Ini nih, banyak orang yang mengatakan saya cinta Nabi Muhammad SAW, tapi belum pernah menghidupkan sunnahnya. Bagaimana Nabi itu cara berumah tangga, bagaimana Nabi itu caranya tidur, caranya makan, caranya belanja, caranya ngomong, caranya bertetangga, caranya bertamu, caranya ibadah. Belum kita amalkan sunnahnya, berarti doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Cinta Nabi, ngata cinta enggak? Cinta. Tahajud enggak? Cinta Nabi cinta. Sedekah enggak? Cinta Nabi cinta. Sama suami galak. Tapi enggak di sini ya. Masya Allah. Ada yang galak. Wajah-wajahnya sih wajah yang paling baik banget sama suaminya. Masya Allah. Ya Bu. Wanita yang solehah, ahlul jannah, amin. Ya, wanita soleh itu ahlul jannah itu cirinya cuma dua, Bu. Yang pertama afifah. Apa itu afifah? Wanita solehah ahlul jannah, kalau dia sudah nikah hatinya tertutup untuk laki-laki lain kecuali hanya untuk suaminya. Amin. Yang kedua, wanita ahlul jannah solehah, cirinya yang kedua adalah qalimah. Kalau dia sudah nikah, pandai membangkitkan selera suaminya. Amin. Selera ibadahnya, selera makannya, selera tidurnya, selera segala-galanya. Amin ya Rabbal. Cinta Nabi tapi tidak mengamalkan sunnah Nabi, hati mati, doa tidak dikabulkan. Nauzubillahi min. Yang terakhir kelima aja deh ya, minggu depan 5 lagi. Yang kelima penyebab hati mati, doa nggak dikabulkan, idda'aitum khaufan nar walam tantahu anil zunub. Kamu ngomong cinta masuk surga, ingin masuk surga, maaf, salah nih, maaf. Idda'aitum hubbal jannah walam ta'malu laha. Kamu cinta ingin masuk surga tapi tidak pernah mengamalkan amalan penduduk surga. Saya tanya, ibu semua pengen masuk surga gak? Pasti. Jangankan kita yang rajin ngaji, yang soleha ini, orang-orang yang ada di diskotik, orang-orang yang ada di penjara, orang-orang yang zina, pemabok, ditanya pengen masuk surga? Pengen, tapi tidak pernah mengamalkan amalan surga. Itulah penyebab hati mati, doa nggak dikabulkan. Apa itu amalan surga? Amalan Nabi, ya Bu. Contohnya misalnya kalau Nabi itu bangun malam tahajud. Tapi saya yakin jamaah majelis taklim Nurul Paletiba rajin bangun malamnya. Habis kencing, corok, cebok dulu, wudu dulu, sholat dulu, baru tidur. Ya Bu. Nah, Nabi itu amalannya setiap hari baca Al-Quran, ya Bu. Sehari berapa juz Bu? Udah? Alhamdulillah. Juz apa? Juz mangga, juz alpukat, juz melon, juz jeruk. Itu mah juz, bukan jus. Ya, setiap hari Nabi itu sedekah. Kita udah sedekah belum? Sedekah, nggak usah banyak-banyak, yang penting rutin. Kenapa? Karena setiap hari malaikat mendoakan orang yang sedekah.
Apa ayatnya? Fa amman a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang infak, sedekah, zakat, apalagi masih Nurul Falah tuh, ya kan ya Bu? Sedang membangun perudana itu pasti itu bisa miliaran, paling tidak bisa 2-3 eman, ya Bu. Ya, yang banyak. Ya, inilah ladang kita untuk bersedekah, ladang kita untuk berinfak. Ya, lalu wasaddaqa bil husna, dia benarkan pahala dari Allah. Orang yang sedekah pahalanya 700 kali lipat. Orang yang sedekah rezekinya akan mengalir. Orang yang sedekah akan sehat walafiat. Orang yang sedekah meninggalnya husnul. Itu Ustadz Amr tuh, anaknya Ustadz Arifin Ilham almarhum, kegemarannya sedekah Bu. Dia tuh orang yang hampir sama dengan adiknya ayahnya. Sakit, ada infeksi di livernya dan di paru-parunya. Ketika saya juga berkesempatan ikut memandikan, itu keluar darah dari hidungnya terus menerus. Masih muda tapi itulah umur kan, nggak ada yang tahu, nggak terdeteksi infeksi di liver dan infeksi di paru-parunya, ya kan? Nah, beliau itu kegemarannya setiap hari Jumat bila bersedekah tuh di masjid Az-Zikra, orang-orang yang habis sholat, terutama anak-anak, dikasih makanan, dikasih nasi, itu dia. Itu atas usahanya dia, masya Allah. Nggak tegaan temennya kalau kesusahan. Itu Sakir Daula itu yang artis itu. Waktu susahnya sering kali dikasih, nggak punya uang dikasih sama dia, nggak usah, bukan minjem, udah ambil aja. Saking dermawannya tuh beliau. Allah Akbar. Tapi itulah umur kan, nggak ada yang tahu, masih sangat amat muda, makanya umur itu tidak mengenal Bu. Bisa yang muda duluan, yang tua belakangan. Bisa yang sehat duluan, yang sakit belakangan. Bisa ibu duluan, Ustadz belakangan. Ya Bu. Nah itu ya, kita bareng-bareng ya. Ya yang penting husnul khotimah, amin. Kembali lagi, penyebab yang kelima hati mati, doa nggak dikabulkan oleh Allah. Kita ya ingin masuk surga tapi tidak mengamalkan amalan surga. Amalan surga itu ibadah, amalan surga itu berbagi, amalan surga itu dermawan. Mudah-mudahan 5 dulu ya Bu ya. Jadi insya Allah Ahad depan 5 lagi kita akan jelaskan penyebab hati mati, doa tidak dikabulkan. Semoga doa-doa kita dikabul oleh Allah, hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang hidup dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi barakati wa karamati wal mujizati